ada yang KDRT, persetubuhan anak di bawah umur, ada juga pencabulan. Pokoknya di tahun 2021 itu kayak lumayan kasusnya lumayan banyak. Ada yang bapak tiri nyetubuhi anaknya, ada bapak kandung juga bang, sampai anaknya melahirkan. Bertahan dulu di Katingan. Di mana rezekinya saya harus siap. Nah itu dong. Iya benar. Tetap semangat. Iya. Jangan mikir pindah. Sabar. Harus sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Ngobras. Tentunya hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Bribka Manda Sarjana Sosial dalam acara Ngobras, ngobrol asik bareng Polisi Polres Katingan. Khusus untuk hari ini buat Ngobras yang masih sendiri ataupun mencari pasangan, tapi mohon maaf, terlebih dulu saya garis bawahi. Narasumber kita hari ini adalah salah satu Srikandi terbaik Polres Katingan, tercantik, terimut. Siapa dia? Langsung kita sapa. Halo, selamat siang Bribtu Ingga. Halo bang. Selamat siang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang Bribtu pangkatnya. Esosnya jangan lupa ya bang. Oh gitu. Oh sorry. Bribtu Ingga Sarjana Sosial. Iya. Gitu ya. Sekarang berdinasnya di mana? Sekarang Ingga di unit PPA Satreskrim Satreskrim. Polres Katingan. Ingga berdinas di Satreskrim sendiri sudah berapa lama? Dari tahun 2015 ya, kira-kira udah 5 tahun ya bang. Tapi 1 tahunnya itu di Sium, sisanya Ingga di unit PPA. Ingga ini dari mana sih asalnya, Bribtu Ingga? Ingga asalnya dari Polda Kalimantan Barat, dulu daftar polisinya di Polda Kalbar ya bang. Jadi penempatannya alhamdulillah kenanya di Polda Kalteng. Tapi nggak saudaraan sama Kak Ros kan? Enggak, tetanggaan aja. Artinya ini anak dari Kalbar gitu ya? Iya benar, Kota Pontianak. Dan penempatan di Polda Kalteng. Iya. Tepatnya di Polres Polres Katingan. Katingan. Jadi sejak awal penempatan langsung di sini. Iya. Jadi kemarin di penempatan di Polda Kalimantan Tengah, kita itu juga ada melaksanakan pelatihan selama 1 bulan tentang perlindungan perempuan dan anak juga bang, pelatihan dulu. Setelah 1 bulan pelatihan, baru kita disebar di Polres-Polres. Nah ini udah nggak sabaran nih mau ngupas-ngupas masalah tugas pokoknya aja ini. Nanti dulu sabar, masih banyak yang belum kita perdalam. Asli dari Kalbar, kemudian berapa saudara? Ini kepoin dulu nih. Ya, Ingga 3 bersaudara. Kebetulan Ingga anak kedua dan Ingga punya kembaran namanya Anggi. Gitu? Iya. Baru tahu ini. Tapi ngomong-ngomong udah married apa belum? Alhamdulillah udah. Bayangkari. Kembarannya. Iya udah juga. Sahabat Ngobras, kasihan deh kalian. Punya ini akun media sosial, nanti siapa tahu di-follow sama sahabat-sahabat Ngobras. Ada Instagramnya Ingga Maulidia, kalau Facebooknya Ingga Maulidia juga. Kalau boleh tahu kembarannya kerja apa? Guru matematika di SD Negeri 28 Pontianak Kota. Sejauh ini kalau kita berbicara penanganan perkara ya, tentunya ini masyarakat kita informasikan dulu bahwa unit PPA itu kepanjangan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah ini dia, jadi spesialisnya Bribtu Ingga ini. Jadi kalau ada masalah ya intinya dengan anak, dengan perempuan, KDRT, ranahnya Bribtu Ingga. Nah itu dia. Di Reskrim sendiri belum pernah pindah ke unit lain atau memang selalu di PPA? Dari awal berdinas di Polres Katingan langsung ke unit PPA. Wah ini udah master ini. Insya Allah. Baik, berbicara dengan penanganan perkaranya sejauh ini, kalau kita merujuk jauh ke belakang, nggak usah lah, untuk tahun 2021 aja, ada perkara apa aja, baik itu yang melibatkan anak, perempuan ataupun KDRT yang sudah ditangani?
Dari tahun-tahun sebelumnya ya Bang. Jadi Untuk 2001 aja. iya, Ya. 2021 ini lumayan banyak ya tentang kasus Mm-mm. perlindungan perempuan dan anak. Ada yang KDRT, persetubuhan anak di bawah umur, ada juga pencabulan. Mm-mm. Pokoknya di tahun 2021 itu kayak lumayan kasusnya lumayan banyak. Ada yang bapak tiri nyetubuhi anaknya, ada bapak kandung juga Bang sampai anaknya melahirkan. Lumayan banyak. Ini kalau kita berbicara mendengar cerita Bribtu Inggalu, berarti perlu sosialisasi ke depannya. Iya. Kenapa demikian? Cukup banyak dan ini melibatkan orang tua dan anak Iya. dalam konteks satu darah. Iya. Memprihatinkan tentunya. Iya. Jadi insya Allah kita juga akan bakal ngadain sosialisasi ke SD, ke sekolah-sekolah. Tadi juga baru dari SD Aisyah Muhammadiyah juga tadi Bang habis sosialisasi tentang pencegahan apabila kan jadi korban kan kebanyakan dari anak di bawah umur ya Bang, dari SD gitu. Nah jadi kita tuh kayak melatih anak-anak SD untuk kalau misalkan ada orang yang tidak dikenal atau saudara dekat ingin mencoba melakukan atau meraba-raba lah pastinya ya pencabulan ya. Mengajak anak untuk melakukan seks. Jadi kita tuh udah kayak melakukan pencegahan dari dini. Tapi begini masalahnya. Namanya anak-anak. Kadang mereka ini mungkin dengan bujuk rayu, ancaman, katakanlah di bawah tekanan. Kalaupun sudah terjadi, mungkin mereka akan diancam dengan jangan sampai orang lain tahu. Nah, kalau dari analisa Bribtu Ingga sendiri yang sudah seringkali menangani hal-hal demikian, faktor utamanya apa sih hingga itu bisa terjadi gitu? Faktor-faktor kecanggihan dari zaman kita ini. Ya, sosial media juga. Iya. Kayak YouTube itu kan kebanyakan nonton film porno itu juga mempengaruhi sih Bang kalau misalkan menurut Ingga ya. Itu bagian faktor yang cukup sering ya. Iya, sering. Kalau faktor lainnya misalnya yang seperti Abang bilang mungkin karena bujuk rayu. Iya. Ada juga. Ada juga. Nah, cara mengatasinya, sosialisasinya ke anak-anak itu bagaimana? Kalau tadi sosialisasinya ketemu langsung dengan anak-anak di sekolah. Ya. Sekarang pun Ingga sosialisasi di Ngobras. Iya, benar. Lanjut, jadi apa? Nah, jadi terutama orang tua juga perlu adanya edukasi ke anak-anak untuk melakukan pencegahan atau memberitahu kepada anak-anak bahwa ada bagian tubuh yang emang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Yang boleh dipegang tuh hanya ibunya aja Bang. Mau bapak, saudara, tetangga, kakek, nenek juga nggak boleh. Secara spesifik? Iya. Bagian tubuh yang di mana saja biar masyarakat kita tahu. Iya benar. Bagian tubuh tuh ada 5, yaitu mulut, dada, alat kelamin, paha, dan pantat. Ya, seperti itu. Itu sudah diatur oleh undang-undang tentunya. Nah, jadi perlu masyarakat kita tahu ini kan. Ini langsung dari master penyidiknya. Jadi mari kita bentengi anak-anak kita, mari kita jaga anak-anak kita untuk biar mereka bertumbuh, berkembang sehingga tidak terjadi hal-hal yang negatif seperti contoh-contoh yang kita ceritakan tadi. Tapi yang memprihatinkan ya seperti yang diceritakan, ini orang tua kandung. Iya. Gak habis pikir nih. Iya. Itu baru pertama kali juga. Kalau boleh tahu nih saya kepoin, kan udah ditangani. Udah. Penyebabnya kenapa? Dia mungkin anaknya itu di rumah juga sering menggunakan pakaian yang terbuka juga Bang. Umur berapa? Sekitar 15 tahun, tapi dia emang udah sering masuk ke remaja. Iya, ke remaja. Jadi anak ini juga kayak mungkin di rumah sering menggunakan celana pendek atau tank top. Tapi mohon maaf, untuk ibunya ada kan? Ibunya ada. Jadi dia adanya pengancaman ya, terhadap ibu dan anak tersebut oleh si pelaku, bapaknya. Iya benar, bapak kandungnya sendiri. Itu yang sampai mau melahirkan. Iya, udah melahirkan. Tapi anaknya meninggal loh Bang.
Kalau kita berbicara penanganan secara yuridis atau hukumnya, ya kita berbicara untuk memproses ya. Ya. Nah, sementara untuk si korban sendiri, penanganan dari instansi vertikal misalnya, ada nggak dari dinas sosial atau dari Bapas atau apa? Pendampingan ada pendampingan dari P2TP2A. Jadi dari dinas juga melakukan pendampingan pada saat dia diperiksa di Polres Katingan, dimintai keterangan, itu dari dinas P2TP2A juga mendampingi anak tersebut. Jadi P2TP2A juga kadang-kadang mengunjungi rumah korban, melihat bagaimana perkembangan anak tersebut. Jadi sebenarnya gini, kalau dari abang pribadi, mungkin kita mengajak masyarakat luas tentunya ya. Anak itu kan masa depan bangsa, generasi kan. Jadi kalau katakanlah oknum para pelaku itu sampai tega melakukan hal-hal yang begitu, itu sangat, pribadi saya sangat mengecam sih. Artinya kita merusak masa depan si anak itu. Jadi kaitannya gini, efek dari perbuatan yang diterima oleh si anak itu bisa dijelaskan. Kejadian yang udah terjadi itu pasti akan sampai dia tua pun pasti bakal keinget ya Bang. Iya. Pastinya psikisnya pasti juga terganggu. Nah, jadi kalau misalkan anaknya putus sekolah, ya udah lanjutin sekolahnya mungkin ke ujian paket C. Habis itu langsung mungkin kalau misalkan mau kuliah, langsung lanjutin aja kuliahnya, nggak apa-apa. Yang pastinya pendidikannya harus terus berlanjut. Harus melihat bahwa masa depan tuh kayak masih cerah gitu loh. Misalkan udah kejadi, udah kayak gitu. Artinya tidak akan dilepas. Dalam artian tidak dilepas, berusaha untuk membantu supaya si anak ini tetap bertumbuh kembang dengan kepercayaan dirinya gitu ya. Luar biasa. Dan ini sudah dilakukan ya. Iya, alhamdulillah. Jadi oke lah kita berbicara masalah korban sampai sejauh itu. Nah, kita berbicara masa pelaku. Ancaman hukumannya atau biasanya dihukum berapa tahun? Jadi minimal itu ancamannya 5 tahun, maksimal 15 tahun. Yang bapak kandung itu kemarin udah divonis ya, dia kena dijerat ancaman sebanyak 13 tahun Pak. 13 tahun di penjara. Karena ini menurut saya tidak tidak relevan juga. Sebenarnya harus seberat-beratnya. Iya benar. Terus terang kita harus mengecam perbuatan itu. Karena sekali lagi kita boleh sepakat anak itu masa depan bangsa. Iya benar. Dan boleh kita katakan anak itu adalah harta terbaik yang kita miliki. Iya. Nah, selaku orang tua, karena Inga belum mendapatkan momongan, insya Allah ya. tentunya anak ya gimana ya, nggak bisa ibaratnya kalau boleh kita bandingkan dengan materi, tidak ada apa-apa. Paling berharga yaitu keluarga anak. Iya benar. Nah itu, jadi jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah terjadi yang ditangani oleh Bribtu Inga dan rekan-rekan di unit PPA, kedepannya jangan lagi terjadi untuk kita Katingan, tentunya untuk Indonesia. Iya benar. Secara umumnya, mari kita bersama-sama menjaga masa depan bangsa ini dengan ya dari anak, karena mereka lah yang nanti yang akan meneruskan generasi kita. Iya. Berbicara tugas pokok sudah, informasi untuk baik itu penanganannya, baik itu masalah hukumannya dan pencegahannya sudah. Nih boleh kita flashback sedikit lagi. Sebenarnya dulu Inga masuk Polwan itu keinginan sendiri atau keluarga? Itu emang udah cita-cita sih ya. Masa? Dari kecil. Iya benar. Cuman kemarin kayak Terobsesinya dari mana mau jadi Polwan? kayak gimana ya? Kadang-kadang kalau pagi sekolah itu Bang, sering lihat kayak polisi Polwan gitu gatur di jalan. Kayak keren aja gitu jadi polisi. Nah biar nggak penasaran kopinya diminum. Oh iya. Jadi melihat dari, katakan sekarang senior-seniormu ya. Iya. Nah, terinspirasinya lalu punya keinginan bercita-cita di situ. Gitu. Kalau dari keluarga ada juga yang polisi atau angkatan? Belum ada sih ya. Baru pertama kali Inga jadi Polwan. Oke. Tapi sebelumnya Inga tuh kayak nggak percaya diri gitu loh Bang, mau daftar Polwan. Kenapa?
kayaknya aku nggak bisa deh daftar polwan karena ya minimal daftar polwan tuh ya harus tingginya 160. Mungkin kita Sedangkan garis bawah ya, kita iya, kita persingkat. Artinya secara itu membuat Ingga menjadi pesimis. iya Tetapi pesimis. dengan setelah dicoba dan berhasil. Iya, Artinya ini sebuah kebanggaan, cita-cita yang iya. tercapai ya. Alhamdulillah. Pada tahun 2014 itu Bang, Mm-mm. memang penerimaan polwan tuh sampai 7.000 Ya, se-Indonesia. untuk pemenuhan. Jadi minimal tinggi polwan itu 155. Nah, jadi kayak Mm-mm. ada harapan deh Ya, ya bisa jadi polwan. itulah yang saya bilang tadi. Tuhan tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi memberikan apa yang kamu butuhkan. Iya, Nah, benar. itu. Udah jalannya ya. Iya, jodoh maut rezeki tidak akan pernah tertukar. Amin. Artinya, nah kita lanjut ini. Anda boleh memiliki banyak kekasih, tapi jodoh terbaiknya suami Anda sekarang. Amin. Mohon maaf ya, bro. Kita bukan mau ngungkit ini, ya. Ya, faktanya kan begitu ya. Iya, Nah, benar. tidak bisa kita pungkiri. Itulah kuasa Tuhan. Iya. Suka dukanya jadi seorang polwan. Sukanya. Heeh. Sukanya alhamdulillah ya dapat gaji setiap bulan. Tentunya gitu. bangga karena Iya, cita-cita bangga tercapai. banget, Ya. iya. Kebetulan di keluarga Ingga emang yang jadi anggota Polri itu baru Ingga aja, Bang. Mm-mm. Nah, Pelopor nih iya, ceritanya. pelopor. Terus kalau misalkan dukanya, suka duka, Mm. jauh dari keluarga sih ya. Karena Masa itu duka? keluarga Ingga jauh, Bang. Jadi Tapi kalau konsekuensinya waktu penerimaan iya, awal kan sudah siap di mana ya udah saja. siap-siap. Masa duka sih? Iya. Hah? Iya, kadang-kadang Belum siap ini loh. kadang-kadang tuh pengen gitu loh Bang, kayak lebaran kumpul sama keluarga kayak gitu Ya, kan. Nah, tapi semua itu diterima dengan ikhlas. alhamdulillah. Karena kita sudah mengabdi kepada bangsa dan negara ini Iya, lewat benar. institusi Polri tentunya. Jadi lumrah sih bagi setiap insan kita manusia berkeinginan. Karena kita sebelum jadi anggota Polri juga masyarakat biasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik di lingkungan keluarga kita sendiri, di lingkungan kampung kita, di lingkungan dengan kerabat-kerabat kita, teman-teman sekolah atau seangkatan. Tentu kita akan menginginkan hal-hal yang demikian lagi di saat kita Iya, posisi sekarang gitu. benar. Tapi apa daya, bukan berarti kita menolak takdir. Iya benar. Udah ada Tapi kita jalannya. berusaha untuk membuktikan bahwa yang kita cita-citakan itu terbaik. Ya, Jadi segala konsekuensinya ya kita terima harus terima, harus karena siap. kita selaku anggota Polri memiliki tugas pokok tentunya sebagai pelindung pengayom Masyarakat. masyarakat dan penegakan hukum serta pemeliharaan Kamtipmas. Iya benar. Jadi kalau masyarakat punya hajatan, kalau kita tinggalkan, siapa yang ngamanin? Iya. Nah, itu dia. Karena dengan hari-hari besar, perayaan agama hari besar, kita lah leading sektornya yang menjamin untuk keamanan ketertiban masyarakat kita. Kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu itu tentu tidak akan pernah lepas dari memori kita. Tapi kekuatan karena kita sudah ditempa, kita sudah mengabdi, konsekuensinya ya seperti ini. Iya benar. Dan saya tahu keberadaan untuk rumah tangga Ingga sendiri sekarang. Iya, Ingganya di sini, suami di Banjar. di Banjar. Nah, ini kan tantangan lagi. Iya, Sudah benar. jauh dari orang tua, saudara. Sekarang ada di Katingan, suami di Banjar. Iya, jauh dari suami lagi. Makin sedih. Tapi mengatasi jaraknya itu bagaimana? Mungkin kayak udah terbiasa ya Bang ya, Asik. jauh. Iya. Iya. Karena pacaran juga udah LDR. Asik. Nah, jadi kalau misalkan alhamdulillah juga udah terbiasa, kemungkinan median tuh kayak sebulan sekali lah bisa jenguk Ingga ke sini. Kadang-kadang Ingga juga Ya. ke Banjar masih. Saling gitu. saling melihat dengan Iya. keadaan dan situasi untuk waktunya gitu. Benar. Betul, baik sekali. Dan ini bagaimana kalau ada momongan nanti? Iya, amin. Aduh, ada niat untuk pindah Insya Allah, kemana? Kalbar. Waduh, Kalau rezeki ya Bang ya, ini curhat ini Pak Kapolres, mohon izin. izin Pak. Nggak di ACC lu. Ya siapa lagi penyidiknya di sini? Diturunkan ilmunya, ada nggak?
Insya Allah ada aja penerusnya, Bang. Penerusnya sudah ada. Pasti ada. Yakin? Pasti. Setahu abang belum ada. Pasti Belum ada. ada. Ada, Bang. Ya, mungkin ada lah poluan-poluan baru mungkin. Belum ada yang masuk. Iya. Bertahan dulu di Katingan. Di mana rezekinya saya harus siap. Nah itu dong. Iya, benar. Tetap semangat. Iya. Jangan mikir pindah. Sabar. Sabar. Selain dari menerima laporan dari masyarakat yang datang, keterbukaan dari unit PPA sendiri misalnya nih, karena kita berbicara dengan karakteristik dan jarak wilayah kita ini. Iya. Kejadian katakanlah di Kasongan atau di Pendahara. Sementara untuk datang ke sini Jauh. ya dengan durasi waktu dan perjalanan yang jauh. Seandainya ada terobosan dari unit PPA misalnya nih membuka penerimaan laporan dengan sistem pelayanan secara media sosial, ada nggak? Iya. Sejauh ini belum ada sih ya, Bang. Tapi kalau misalkan ada laporan di polsek yang jauh, itu kayak kita tuh usahakan datang ke polsek tersebut. Artinya perpanjangan tangan masyarakat tetap Iya. saja melapor ke polsek, setelah Nanti ditangani unit tindakan PPA, awal, iya. berkoordinasi dengan PPA baru Unit PPA datang ke sana, oke. meriksa korbannya, penanganan kasusnya, nanti tetap terus berjalan di polsek. itulah yang saya bilang. Tapi memang rata-rata kalau di wilayah kita memang ada tempat-tempat atau wilayah yang memang blank spot ya, Iya. tidak ada sinyal, bisa dikatakan kayak di wilayah Kecamatan Kedingan Hulu ke atas, kan banyak titik desa-desa yang blank spot, tidak ada sinyal di sana. Jadi kita harus membuka diri tentunya. Iya. Secara umum mungkin bisa ke unit reskrimnya kalau memang istilahnya, karena kita punya layanan online di sana, ada Facebook kita satu reskrim Iya. kan. Instagram, Facebook ada. Jadi kalau mau ngelapor tinggal ya, DM aja, iya, Pak. Jadi akan kita tindak lanjuti tentunya ya. Ya, pastinya. Luar biasa. Di sini juga kita harus bergandengan tangan bersama dengan instansi vertikal stakeholder lainnya seperti masalah pembinaan kerohanian, Iya. kan gitu ya. Terus kita berbicara masalah perkembangan zaman ini, penggunaan handphone. Nah itu saling mengawasi, artinya ada peran aktif dari orang tua juga, mengedukasi Iya. anaknya ya sejak dini. gitu, dari pihak sekolah juga. Iya. Artinya ketentuan boleh bawa handphone di saat di luar jam belajar. Iya. Jadi kita harus, ini salah satu upaya kita untuk bekerja sama membentengi hal-hal yang demikian supaya itu tidak jadi pemicu bagi adik-adik kita yang remaja. Iya. Apalagi sampai anak di bawah umur, bisa dikatakan yang masih SD atau di bawah, ini kan sangat fatal. Iya, benar. Baik, terima kasih Bribtu Ingga. Ada hal-hal lain lagi yang ingin disampaikan di sini? Mungkin untuk para fan penggemarnya atau untuk sang Miswa yang di Banjar? Buat suami yang sabar aja dulu ya. Ini ngapain harus sabar nih ketemunya? Iya. Aduh, my God. Karena dipisahkan antara jarak. Bukan jadi penghalang sih itu. Buktinya bisa bersatu, tetap jadi pasangan suami istri. Ya, semakin memiliki tantangan, semakin membuat Anda menjadi dewasa. Insya Allah. Ya, Amin. seorang polwan itu dikenal dengan ya tegas, lugas, cantik, menarik. Dan kalau sudah berkeluarga tentunya bisa membagi waktu. Ya, Ya, benar. ini yang ingin kita edukasikan supaya jangan adik-adik kita yang kaum hawa di bawah Ingga takut Iya. untuk menjadi polwan. Iya. Tetapi seorang polwan itulah yang saya bilang strong, smart, semuanya paket lengkap. Ini merupakan suri teladan untuk adik-adik kita yang tentunya masih duduk di bangku sekolah. Jadi boleh menginspirasi dari Bribtu Ingga. Dan sudah tadi diceritakan banyak hal suka duka jadi polwan. Itu bukan sebuah membuat Anda menjadi down lalu tidak ingin menjadi polwan. Jadikan itu sebagai motivasi bahwa menjadi polwan itu menyenangkan. Ya, benar. Ya kan? Kesan pertama aja yang Ingga sampaikan dapat gaji. Iya, gaji. Bang. Pasti itu. Oke, baik Bribtu Ingga, terima kasih atas waktunya. Mungkin di lain waktu dan kesempatan kita boleh berbicara lagi, ngobrol asik di sini. Boleh. Membagi informasi kepada masyarakat kita, mengedukasi supaya tahu
aturan undang-undang seperti apa, karena kita melaksanakan tugas berdasarkan undang-undang juga. Iya, benar. Mari kita bekerja sama dan sama-sama kita bekerja. Selaku seniormu, selaku abangmu, jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pantas termasuk kepada suami Anda, saya mohon maaf. Ini semata-mata untuk kepentingan dinas, kita berbagi. Terima kasih untuk Pak Kapolres, untuk Pak Waka, PJU yang lainnya yang sudah menyediakan media untuk kita ngobras. Iya, benar. Akhir kata, abang tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ngobras Jaya.